Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas mengenai tips dan trik lolos tes Pauli. Sebelum kita bahas, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya tes Pauli ini. Tes Pauli adalah tes hitung cepat penjumlahan angka-angka kecil dari 0 sampai 9 yang berdekatan secara vertikal seperti ini. Penjumlahan tersebut dimulai dari kiri atas seperti ini ke bawah sampai nanti ada instruksi garis. Ketika ada instruksi garis, maka Anda harus memberi garis pada hitungan yang sedang Anda kerjakan. Kemudian melanjutkan kembali menjumlahkan. Hasil penjumlahan yang ditulis adalah satu digit angka satuannya saja. Misalnya seperti ini. 7 tambah 9 sama dengan 16. Maka cukup kita tuliskan 6. Kemudian durasi dalam tes ini 60 menit dengan rincian instruksi garis per 3 menit. Jadi dalam 60 menit ada instruksi garis sebanyak 20 kali. Pada tes Pauli ini, kertas soal berbentuk lembaran besar, sebesar lembar kertas koran. Maka dari itu tes ini sering disebut tes koran. Maaf jika pada video ini kami menggunakan kertas A4, karena jika menggunakan kertas selebar koran akan menyulitkan dalam proses perekaman video. Oke, kita mulai saja membahasnya. Nah, dalam tes Pauli ini ada penilaian yang dinilai oleh panitia atau HRD. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, produktivitas kerja. 3, stres. 4, motivasi. 5, pengembangan diri. 6, emosi. 7, keamanan. 8, ketelitian. Nah, sebagai catatan, penilaian ini bergantung kepada HRD atau panitia yang mau dilihat atau dinilai apa. Tetapi yang jelas ada 4 hal yang mempengaruhi atau dipakai dalam menentukan penilaian tadi. Yang pertama, kecepatan dalam mengerjakan. Yang kedua, salah dan koreksi.
Yang ketiga, simpangan. Yang keempat, grafik. Nah, pada prakteknya, tes ini sudah banyak modifikasi untuk menghindari kecurangan. Misalnya, pertama, waktu dikurangi. Kedua, waktu bisa saja ditambah. Kemudian, aturan diubah. Misalnya dari penjumlahan, kalau pada umumnya diubah menjadi pengurangan. Nah, sebagai catatan, yang pertama, perusahaan punya standar yang tinggi pada setiap lajur seperti ini. Kedua, penurunan pada satu atau dua lajur turun itu manusiawi, tetapi jangan terlalu banyak. Oke, kita praktekkan untuk mengerjakan tes Pauli atau koran. Ingat, untuk tes ini kita kerjakan dari pojok kiri atas ke bawah, seperti ini. Nah, kalau ada instruksi garis, maka kita menggaris bawahi angka yang sedang kita jumlahkan atau kerjakan. Kemudian kita bisa melanjutkan menjumlahkan lagi setelah instruksi garis tersebut. Nah, nanti kalau ada instruksi garis lagi, misalnya habis penjumlahan yang ini, nah kita beri garis di bawahnya seperti ini, baru melanjutkan lagi terus sampai ke bawah. Nah, kalau yang lajur pertama ini habis, maka kita boleh lanjut ke lajur berikutnya. Nah, kalau ada instruksi garis lagi, kita beri garis di bawah yang sedang kita kerjakan, kemudian melanjutkan lagi seperti ini. Nah, ada instruksi garis lagi, kita garis lagi, kemudian melanjutkan lagi, terus seperti itu. Nah, kemudian salah dan koreksi. Nah, untuk salah dan koreksi ini jangan terlalu banyak, boleh tapi jangan terlalu banyak. Misalnya seperti ini. Ini misalnya kalau yang 6 tambah 8 itu kan harusnya 14, kita terus 4. Nah, di sini salah. Ini misalnya 1. Kemudian yang ini 5 tambah 7 kan harusnya 12. Nah, kita misalnya salah 1. Kemudian ini salah juga. Misalnya ini kan 7 tambah 4 itu 11, kita tulis 2. Nah, ini jangan terlalu banyak seperti ini. Nah, yang berikutnya simpangan. Nah, simpangan itu garis ke garis berikutnya itu jangan terlalu jauh atau jomplang. Jadi pastikan stabil. Jadi misalnya ini mengerjakan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang setelah garis 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau ini kita ngerjain banyak, ada instruksi garis, terus ngerjain tapi nggak sebanyak yang pertama. Nah, itu nanti simpangannya akan jomplang dan itu mempengaruhi penilaian. Kemudian grafik. Nah, untuk grafik itu ini. Jadi garis per garis ini nanti akan dibuat ditarik garis. Misalnya seperti ini kan satu garis lurus.
Nah, ini agak turun ke 1 digit. Nah, grafik yang baik untuk tes Pauli atau Quran ini adalah terus meningkat. Jadi dari garis yang ini harusnya garis berikutnya di sini. Kemudian untuk garis yang ini, garis berikutnya harusnya lebih meningkat lagi seperti itu. Garisnya atau banyaknya mengerjakan. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan atau untuk lolos tes Pauli ini ada tips dan triknya. Nah, tips dan triknya seperti ini. Yang pertama, jangan tancap gas dari awal karena tes ini sangat lama dan monoton. Jadi jaga kestabilan saja. Kemudian nomor 2, penilaian yang sesungguhnya biasanya di antara rentang waktu 20 sampai 60 menit. Nah, makanya kenapa kita mengerjakannya jangan tancap gas dari awal, karena penilaiannya yang sebenarnya ada di rentang waktu ini. Kemudian yang ketiga, ketika menjumlahkan jangan menyebutkan angka yang kita jumlahkan, tetapi langsung tulis angkanya saja atau digit terakhirnya saja. Karena akan mempengaruhi kecepatan kita dalam mengerjakan kalau kita menyebutkan angkanya dalam menjumlahkan. Di samping itu juga mengganggu peserta yang lain. Kemudian yang nomor 4, untuk penjumlahan angka-angka yang melibatkan angka 5, 6, 7, 8, 9, maka ada trik khusus. Sebagai berikut. Nah, ini 5 itu ya 5 itu sama dengan 0. Kemudian 6 itu 1, 7 itu 2, 8 itu 3, 9 itu 4. Nah, contohnya seperti ini. Misal nomor 1, 8 tambah 9. Nah, 8 itu 3 plus 9 itu 4, berarti 3 tambah 4, 7. Nah, ini bisa kita isikan di sela-selanya ini. Nah, kemudian 2, misalnya 7 tambah 6, 7 itu 2, 6 itu 1, berarti 3. Nah, ini sudah digit terakhirnya. Kemudian 3 misalnya 9 tambah 7, 9 itu 4, 7 itu 2, berarti 6. Nah, seperti itu. Ini trik cepatnya. Kemudian yang kelima, memperbanyak latihan penjumlahan dan pengurangan angka-angka dari 0 sampai 9. Nah, semakin kita banyak latihan penjumlahan, maka kecepatan dan kestabilan kita dalam mengerjakan akan baik. Mungkin itu tips dan trik tes Pauli atau Quran ini.
Salam sukses.